Di sini kami mau mewawancarai abang sedikit tentang aktivitas abang sehari-hari itu gimana. Sebaiknya kayaknya kami perkenalan diri dulu lah ya. Perkenalkan nama aku Rahel, perkenalkan nama aku Trivina, perkenalkan nama aku Aurel. Aku Samuel bang. Aku Hadid bang. Ya, kenal. Saya Chris. Chris. Oke, mungkin ada baiknya juga kalau abang perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Ramadan, bisa dipanggil Raihan. Kelas 12 IPS 2. Apa kabar bang hari ini? Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Semua disebut Toleransi, agak toleransi. Oke, siap. Jadi mungkin kami nanya beberapa pertanyaan dulu ya bang. Yang pertama, abang sebagai penyandang tunanetra, apa ada kendala dalam kegiatan belajar abang? Kalau dalam pembelajaran pasti ada. Contohnya ya, yang paling terkendala itu misalkan di bagian visual sih. Misalkan kalian ada menggambar gitu, atau misalkan matematika nih. Nah, khusus matematika memang ya gak semua bisa kami ikuti. Kalaupun ada yang bisa kami ikuti itu, gurunya harus khusus gitu menjelaskan langsung dengan media yang kami gunakan gitu, misalkan braille, dan itu gurunya harus mengerti gitu cara menjelaskan sama kami. Nah, untuk belakangan ini bukan sih, maksudnya dari saya kelas 10 ya sampai saat ini ya bisa saya katakan mohon maaf nih buat Bapak Ibu guru, belum ada sih yang seperti itu yang seperti saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan bertanya bang, itu bagaimana abang beradaptasi sama saya dengan kekurangan abang? Beradaptasi, kalau saya yang pertama itu keberanian untuk oke. Kalau dari saya cara berinteraksi di lingkungan saya ini ya, yang pertama itu keberanian untuk berinteraksi dengan kalian ini, karena kecenderungan ya orang-orang seperti kami ini kadang tunggu ada orang yang menyapa duluan gitu, ada sebagian besar gitulah. Nah, tapi kalau saya nggak tahu ya, saya ini memang orangnya gampang bergaul gitu, masuk dengan siapa aja gitu. Jadi misalkan pun ada orang di sekitar saya, ya saya mau gitu bertanya siapa namanya. Cuman jujur aja, ini jujur ya, kadang yang paling yang agak segan juga kalau misalkan dianya pun pasti malu juga kadang dianya kenal ya, itulah. Jadi kalau misalnya abang lagi jumpa, maksudnya kayak ada nggak yang mungkin pernah buat abang sakit hati, misalnya kayak ngejauh atau apa gitu? Kalau maksudnya gimana? Kayak misalnya abang ngajak kenalan, terus dia tuh kayak nggak mau dari abang gitu lah. Iya. Jadi memang ada juga beberapa seperti itu. Jadi kalau saya ya saya nggak maksa gitu kalau memang dia. Mungkin kan saya juga udah mengenal karakter orang yang pernah saya kenalin itu. Gak semua orang juga welcome dengan orang-orang yang seperti kami. Ini saya bang, jadi abang ini kan tunanetra ya. Jadi kenapa bang nggak menggunakan alat bantu saat melakukan aktivitas di sekolah bang? Contohnya kayak berjalan ya, contohnya alatnya itu kayak ya tongkat untuk alat bantu berjalan itu. Kenapa? Oke, dulu sempat menggunakan waktu masih baru-baru. Nah biasanya ya nggak tahu tunanetra di luar sana beda-beda kan istilahnya. Kalau saya itu misalkan di lingkungan baru saya menggunakan alat itu.
Tapi seiring berjalannya waktu, misalkan kayak saya lah kan, saya jenis tunanetra kota lain. Nah, jadi kalau misalkan saya bisa menghafal suatu lokasi itu karena sudah pernah dituntun berkali-kali gitu. Atau sudah pernah saya lewati berkali-kali, bisa aja hafal gitu. Nah cuman kendalanya juga, meskipun saya udah hafal lingkungan SMA saya beberapa ya nggak semuanya. Nah itu kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalkan seperti ramai, itu agak kesulitan, agak kurang fokus kalau jalan karena sekitarnya kurang mendukung gitu. Yang saya feeling lah. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Bang Rehan tinggal di rumah sama keluarga atau gimana? Saya tinggal di Oh gitu. Kalau ke sekolah tiap hari diantar jemput orang tua? ya, antar jemput atau enggak saya sering juga pergian sendiri naik Grab. Bang, gimana cara abang menggunakan teknologi yang terus berkembang sampai saat ini? Jadi khususnya handphone lah ya yang kita lihat. Sebenarnya kalau saya menggunakan handphone itu saya dibantu oleh screen reader atau pembaca layar. Jadi itu adalah sebuah fitur di handphone Android, itu dia berbicara gitu setiap apa yang kita sentuh di layar. Nah, di sini boleh saya bukan biar Boleh bang, saya Kalau enggak berarti kamu boleh. bisa jadi pembelajaran juga. Oke, jadi ini kan handphone saya ini kan setiap saya sentuh dia mengeluarkan suara gitu. Nah, jadi itulah yang dinamakan screen reader. Ini di setiap Android ada, cuman banyak orang yang belum tahu ini. Ya saya tunjukkan, dia fiturnya ada di pengatur. Kita scroll ke bawah, terus yang ada bacanya ini pinta, kalau di sini pintasan aksesibilitas. Nah, lalu dia di sini aksesibilitas. Nah ini kan ada yang bacanya talk back ini kan. Nah ini kalau diaktifkan dia bakalan bersuara seperti ini. Iya. Nah dan kalau saya matikan misalkan ini seperti HP yang kalian gunakan pada umumnya. Nah, nggak ada suara saya sentuh apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya abang nggak sengaja abang off kan itu abang ternyalakan gimana? Kalau cara menyalakannya lagi. Iya bang. Nah jadi Pertanyaan tambahan. boleh. Jadi itu ada juga settingannya, saya bisa menekan tombol volume atas sama volume bawah. Tekan lama nih. Nah, ini hidup ya. Oke. Itu dia. Ya, begitu juga laptop, komputer ada programnya juga screen reader. Jadi kalau misalnya pembelajaran, orang abang ada informatika juga kan? Bang? Informatika ada. Jadi apa gitu kan? Bawa laptop sendiri gitu. Kebetulan juga saya belum punya laptop, dan juga pun kalau saya bawa laptop, mereka kalau menggunakan komputer itu biasanya mendesain gitu ya, buat kayak mendesain lah kayak di aplikasi. Nah itu kan seperti saya jelaskan tadi, yang terlambat kan di situ visual, saya nggak bisa lihat gambar. Kalau misalnya ngurus diri ini bang kan, kayak nyetrika gitu atau nyuci dibantu sama keluarga atau memang udah terbiasa melakukan sendiri? Jadi terbiasa dari kelas 6 saya yang masuk sendiri.
waktu abang belajar tuh kayak kan pasti ada terutama setrika pasti kayak panasin mama pernah kayak kita kena sengaja gitu. iya iya Pernah ada berapa kali gitu. Cuman ya itu bagi saya melatih mental juga ya, karena gini loh, contoh kayak menyetrika atau memasak itu kan yang agak sedikit apa ya, ekstrim ya gitu lah. Nah, gitu kan. Nah, ya memang kalau khususnya menyetrika beberapa kali memang senggol gitu, itu juga melatih saya untuk berani gitu melakukan kegiatan secara mandiri, karena juga itu dulu kan saya sekolah SLB. Nah di SLB itu bukan hanya ilmu pengetahuan atau pembelajaran seperti di sekolah pada umumnya aja gitu yang diajarkan sama kami, tapi kayak kegiatan sehari-hari seperti itulah, mencuci, menyetrika, bahkan memasak sekalipun itu diajari sama kami. Pokoknya hal-hal yang kelihatannya bagi kalian itu sepele lah, itu luar biasa kalau kami bisa lakukan karena dulu diajari juga. Aku biasa nengok Bang Rehan ini bisa pandai lah main gitar. Nah, dari mana nih pertama kali tahu cara main gitar itu, dari kelas berapa gitu tahu pertama kali? Jadi kalau gitar itu belajarnya di SLB juga dulu, semacam ekskul gitulah dari kelas 4 SD. Ada gurunya dari luar atau enggak, ada juga memang abang-abang terdahulu kami lah, dia memang pengajar musik, jadi tunanetra juga, jadi beliau lah yang mengajarkan kami. Kalau catur, Kalau Bang Rehan nih bagus kalau main catur kan? ya kalau catur dulu juga ya belajarnya di sini. Pas abang belajar nih, yang menurut abang paling susah belajarnya itu di catur atau di gitar? Yang menurut abang lumayan kewalahan gitu. Yang kayak sebenarnya gampang, cuman kayak kalau misalnya mau belajar ini kayak harus butuh tenaga lebih gitu untuk Ekstra lah. iya. Kalau ditanya gitu sih, saya ingin jawab itu punya tingkat kesulitan masing-masing sih. Ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Cuman kalau ditanya mana lebih jago, musik atau catur, si musik sih. Ya, karena catur juga belakangan ini dia jarang main. kalau gue tahu nggak Bang, hobi apa sehari-hari tuh ngapain? Hobi musik sama public speaking lah, mungkin sering juga buat konten. Ya boleh lah di follow di sini. Oh, siap. Share aja lagi. Boleh. Gampang gitu. Jadi mungkin sekian lah yang mau kami tanyakan. Maaf sudah pakai waktunya Abang. Makasih juga atas waktunya Abang. Jadi pertanyaan ini atau ya di belakang kamera aja lah nanti. Iya. Kalau ada pertanyaan Iya Bang. bisa ditanyakan. Bang Rehan minum dulu. Bang minum ya. Aman ini kan? Terima kasih Mbak Ede. Oke, Bang Rehan, terima kasih. Dia pucung. Iya. Kita ya Bang. Tapi kayak kurang manis. Ya, aduh. Kurang manisnya di belakang. Kemah. Kalau Bang Biar gak tinggi-tinggi kali. Oh, sia-sia. Udah jam-jam kawannya. Sekian ya Bang, makasih.
kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Bang Rehan. Maaf kalau ada perkataan yang nyinggung ya Bang. Yang tidak bisa mendengarkan, minta maaf. Ya udah aman ini. Oke Bang. Iya. Oke.